Tahiyyatu Rabbil Alamin. Penghormatan tertinggi kepada Allah Tuhan semesta alam. At-tahiyyat itu penghormatan tertinggi. Wassalatu fiha tahiyyatu Rabbil Alamin. Lan utawi salat di dalamnya ada tahiyyatu Rabbil Alamin, penghormatan setinggi-tingginya kepada Allah Tuhan semesta alam. Wa tahiyyatu imamil anbiya'i wal mursalin, dan penghormatan setinggi-tingginya kepada pimpinan para nabi dan rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah benar nih. Masalahnya suara saya bagus kok jadi jelek gitu gini. Ya. Tahiyyatu Rabbil Alamin. Tahiyyah itu penghormatan. Di antara kaifiyah urutan tertibnya sholat, yakin nih sudah hafal semua karena bukan dihafalin, tapi karena sholat setiap hari. Jadi ingat, anak-anak kita juga hafal gerakan sholat. Walaupun kadang balapan, tapi apal gitu. Gerakan sholat gak bakal lupa. Di antara dari mulai takbir, kalau diurut takbir, takbiratul ihram namanya, Allahu Akbar. Lalu baca doa iftitah, lalu Al-Fatihah. Coba ingat-ingat, surat, terus ruku, habis ruku bangun namanya i'tidal, terus turun lagi sujud, habis sujud duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi dan satu rakaat selesai. Nanti ada tahiyat awal, terus ada tahiyat akhir, setelah itu salam. Nah, kita sekarang mau bahas tentang tahiyat. Apa itu at-tahiyyatul mubarakatus? Ini bacanya tasdidnya harus pas. Anak-anak sering salah baca tasdidnya hilang. At-tahiyyatul, itu salah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Ikutin aja deh, ikutin biar tasdidnya pas. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang wajib sampai situ. Tahiyat awal malah cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang biasa ibu pakai sayyidina ya pakai, yang enggak juga enggak batal. Allahumma sholli ala Muhammad enggak batal kan? Ya, itu enggak masalah. Jangan gara-gara itu terus berantem ribut. Bapak sama ibunya beda, yang satu sayyidina, satu enggak. Enggak usah. Nanti tanya Pak Ustadz aja. Sah apa enggak apa-apa. Enggak batalin tahiyatnya. Yang tahiyat akhir baru ada tambahan wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pak, kalau ditambahin lagi boleh. Kalau sholat sendirian bebas, mau tahiyat setengah jam enggak apa-apa. Kan ceritanya bertamu kepada Allah, pulangnya mau minta apa, bebas. Terserah kalau sholat sendiri, tapi kalau saya yang jadi imam, jangan lama-lama, kasihan. Yang lagi kerja, yang baru istirahat, mau makan, mau minum, mau berangkat lagi kerja, jangan lama-lama, udah sampai innaka Hamidum Majid, ya salam selesai. Tapi kalau sholat sendiri bebas. Yang Bapak Ibu baca at-tahiyat itu apa sih? Nah, ini mau saya ceritain apa isinya.
Bacanya yang betul seperti tadi, tasdidnya jangan hilang. Yang sering tuh thayyibatulillah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Di situ ada tasdid tuh nggak boleh hilang. Nah itu makanya anak dibenerin dari kecil supaya nanti besarnya nggak kebiasaan salah. Baik, sudah tahu bacaannya, sudah tahu urutannya. Sekarang kita akan membedah, menggali lebih dalam supaya makin mantap tahiyatnya. Apa yang dibaca kita ngerti. Pas lagi Bapak Ibu baca tahiyat itu apa yang dibayangin? Coba sekarang saya jelasin apa yang dibaca di maknanya, artinya. Tahiyyatu Rabbil Alamin. Penghormatan tertinggi kepada Allah, Tuhan semesta alam. At-tahiyyat itu penghormatan tertinggi. Wassalatu fiha tahiyyatu Rabbil Alamin. Lan utawi salat di dalamnya ada tahiyyatu Rabbil Alamin, penghormatan setinggi-tingginya kepada Allah Tuhan semesta alam. Wa tahiyyatu imamil anbiya'i wal mursalin, dan penghormatan setinggi-tingginya kepada pimpinan para nabi dan rasul. Ada berapa jumlah nabi? Tidak. Nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25. Kalau semua nabi ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 125.000 nabi. Nabi itu orang yang dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah, dikasih wahyu oleh Allah, tapi tidak diberi perintah untuk dakwah. Itu nabi. Nabi itu jumlahnya ada 125.000 nabi sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Lah itu Pak yang 25 dari Adam sampai Nabi Muhammad. Adam, Idris, Nuh, itu nabi dan rasul yang wajib diketahui, wajib hukumnya. Anak-anak yang baru ini udah mulai tamyiz, wajib hafal. Karena ngafalin satu-satu susah, di madrasah An-Nur dihafalkanlah aqidatul awam. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutu wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dauda Sulaimanu taba Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Toha. Nah, Toha itu Muhammad maksudnya. Di situ nggak ada nama Muhammad. Toha itu ya Muhammad. Nama lain dari Nabi Muhammad adalah Toha. Bukan Pak Ustaz, Toha bukan. Ya. Kan suka salatullah salamullah ala. Nah, jangan Toha ala Ustaz. Nah, ini Pak Nabi Muhammad itu namanya banyak, salah satunya Toha Rasulullah. Yasin juga nama lain dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi Nabi itu jumlahnya ada 125.000. Tapi kok kita nggak tahu semua. Kalau itu wajib dihafalin, Pak. Habis waktu kita ngapalin yang abda'u aja. Cukup anak-anak kita aja ngapalin, Bapak Ibu nggak usah. Nah, 125.000 nabi. Kemudian kalau rasul itu jumlahnya 313. Apa itu rasul? Kalau rasul, orang yang dipilih Allah, diberi wahyu oleh Allah, kemudian diberi perintah untuk dakwah kepada umatnya. Jadi ada yang buat sendiri, ada yang buat sendiri dan umatnya. Kalau nabi itu sendiri. Ada namanya, ada banyak yang 313 itu ada di dalam salah satunya kitab syarahnya Riyadul Badi'ah. Nama-nama nabinya ada. Kita asing dengan namanya karena banyak juga yang namanya bukan nama Arab tapi nama-nama apa itu? Bahasanya Ibrani. Suryani, ya. Udah lupa sekarang tuh kasus bahasa Suryani. Ada namanya nabi itu Jirjis. Ada Daniel.
Kalau ada bahasa Inggris namanya Daniel, itu nama nabi, Daniel. Mikael itu, Michael, itu kan malaikat Mikael di kitab Taurat Zabur kan Michael. Michael Jackson, itu artinya kalau bahasa kita Mikael Jackson. Jirjis Daniel, keren-keren, terutama yang belum punya anak, nanti kasih nama malaikat. Jangan dikasih nama malaikat itu ya, Zabaniyah. Keren nggak? Muhammad Zabaniyah. Zabaniyah itu penjaga api. Nah, keren tapi kan itu Zabaniyah panggilan apa? Nama yang bagus, Zabaniyah. Namanya banyak. 313 itu nabi dan rasul yang wajib disampaikan dakwahnya kepada umatnya. Dari 313 nabi itu ada yang wajib diketahui, yaitu 25 yang itu tadi saya bacakan. Dari 25 nabi dan rasul ada namanya ulul azmi. Ulul azmi itu nabi dan rasul yang memiliki tingkat kesabaran di atas standar. Ada 6. Gitu. Dari 6 itu seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, 6 ulul azmi, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya Rasulullah, nabi kita itu semua. Maka di sini kita akan jelaskan tentang penghormatan tertinggi kepada Allah, penghormatan tertinggi kepada para nabi dan rasul, termasuk terutama pimpinan nabi dan rasul. Wa tahiyyatu jami'i ibadillahi shalihin. Berbahagialah orang Islam, orang yang beriman, karena dapat penghormatan dari orang Islam yang sholat. Dari orang Islam kita nih yang sholat, kita juga memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Tapi makanya kenapa pengen jadi orang soleh, belajar supaya jadi orang soleh, di mana saja, kapan saja ada orang sholat baca tahiyat, kita nih yang mudah-mudahan masuk soleh, dapat salam dan penghormatan dari orang yang sholat. Saya percepat bacanya begini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatulillah. Tahiyat kehormatan tertinggi untuk Allah. Lillah. Assalamu alaika. Semoga keselamatan dan rahmat. Ayo mau kemana silakan. Ayo. Salawat dan rahmat semoga. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Wahai engkau kalian para nabi. Wahai para nabi. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian berikutnya assalamu alaina wa ala ibadillahis. Coba itu yang soleh-soleh mah sama orang yang sholat disebut di mana dan kapan saja. Pokoknya masuk aja di paket. Orang soleh dapat salam dan sholawat dari siapapun yang sholat. Maka orang yang sholat itu dia menghormati, memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Allah, kepada pimpinan Nabi dan Rasul, kepada seluruh hambanya Allah yang soleh-soleh mah dapat pokoknya didoakan. Kita bilang apa? Wa ala ibadillahi sholihin. Kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Di mana? Apa hanya keluarga saja? Enggak tahu. Sholihin wa sholihat. Yang soleh laki-laki, soleh perempuan. Mukminin, mukminat, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, di mana saja kita sebut namanya. Artinya kalau mereka yang di Arab sholat baca wa ala ibadillahis sholihin, kita termasuk. Kita baca di sini termasuk yang di Palestina, yang di Syria, yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Australia, di Kanada, di Australia, di Singapura, di Malaysia. Di semua yang ada orang Islamnya, kita sebut namanya. Ibadullah, yaitu hamba Allah. Wa an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'an nabi, kunna ketika itu suatu hari ketika kami bersama ma'an nabi beserta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sholati dalam salat, kunna kami mengucapkan assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan, wa fi riwayatin assalamu ala Jibril wa Mikail faqala nabi. Ceritanya ada Pak Bu.
Ceritanya nggak tiba-tiba sekarang kita baca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, yang itu kita dapat dari buku tuntunan sholat. Yang kita dapat nyantri anak santri mondok dari kiai diapalin namanya pasolatan. Ceritanya itu kan, Abai ngapalin pasolatan, Abai sama Amar sama. Siapa? Rafa ngapalin pasolatan, Haikal pasolatan. Ini pasolatan salah satunya ini tahiyat. Nah, tahiyat ini dibaca, itu ada ceritanya, nggak langsung nih baca ini kata Nabi. Enggak. Kita mah sekarang sudah tinggal mau aja, tinggal ngapalin, nggak tahu tinggal cetak, ngeprint, lihat di HP, minta di print, hafalin, atau minta setoran hafalan sama anaknya udah hafal bisa. Dulu itu nggak ada, ceritanya begini. Ibnu Mas'ud ketika sholat, di dalam sholat bacanya begini. Assalamu Allah min ibadi. Assalamu Allah min ibadi. Semoga keselamatan atas Allah kepada hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan. Disebutkan salam keselamatan untuk siapa? Disebut namanya. Fulan bin fulan. Saya sholawat dan salam. Assalam kepada bapak dan ibu saya. Di dalam tahiyat sholat itu begitu bacanya waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah bilang begini. La taqulu assalamu ala Allah. Jangan bilang begitu. Jangan begitu bacanya katanya. Walakin kulu at-tahiyyatu lillah. Kalau sekarang nih yang kita baca tadi. Wassalawatu wat-thayyibatu. Redaksi kalimat tahiyat itu banyak, riwayatnya nggak satu, banyak. Jadi nggak cuma at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah yang tadi kita baca itu lengkap tuh, lengkap yang biasa kita baca. Tapi Bapak Ibu ingat nggak kalau saya imamin taraweh kok cepat, tiba-tiba duduk tahiyat akhir, tiba-tiba Bapak mungkin baru assalamualaikum udah salam. Nah itu boleh nggak disingkat? Saya kalau baca imam di tahiyat di tarawih itu assalamualaikum, di situnya nggak baca at-tahiyyatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa rahmatullahi. Terus habis itu Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatunya itu disingkat. Jadi at-tahiyyatu lillah. Boleh. Makmum nggak usah maksain sampai selesai tahiyat sempurna, nggak usah. Ikut imam salam, ikut salam. Jangan maksain, termasuk yang masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan Fatihah. Kalau imam sudah ruku nih, mau ruku Allahu Akbar, ruku nih. Udah nggak usah sempurnakan baca Fatihah selesai, udah dipaket. Asal ketemu ruku langsung Allahu Akbar, ikut ruku langsung. Walau nggak baca Fatihah sudah masuk hitungan satu rakaat. Udah. Jangan maksain gitu. Gak usah balapan, gak usah. Langsung Allahu Akbar, langsung imam ruku ikut ruku satu rakaat. Nah itu hitungan satu rakaat ditemukan ketika ruku. Dah gitu. Jadi singkatnya begitu. Pada awalnya para sahabat membaca assalamu ala Allah min ibadi, assalamu ala fulan wa fulan. Kata Rasul jangan baca itu, diajarkanlah yang tadi kita baca itu. Awalnya begitu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Gak usah disebut satu-satu. Kum semua. Dipakai semua. Kayak kita di sini kan lihat tahlilan yasilan suka ada kertas nama-nama kan. Itu kalau dibaca di awal, nah ruhi bapak fulan bin fulan ruhaniyah bapak ibu fulana bin fulana binti satu-satu baca supaya disebut namanya. Nanti di akhir doa, kadang-kadang Ustadz Kiai itu nggak sebut semua itu. Pokoknya jami iman fi hadhil kirtos, fi hadhil risalah. Semua yang dicatat di sini Al-Fatihah. Sama apa enggak? Iya begitu. Kan gitu. Makanya ada yang dibaca satu-satu, yang nggak apa-apa. Yang dibaca disingkat. Kenapa? Semua. Misalnya gini. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Untuk laki-laki itu. Untuk laki-laki. Untuk perempuan. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'anha. Sekarang laki-laki perempuan campur Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Sudah begitu. Makanya kenapa ilmu itu penting supaya praktis, bukan nganggap enteng. Bukan.
Ustaz doanya kok nggak lama kayak yang lain. Lama-lama kasihan berkat udah pada dari tadi. Ngopi udah dibikin pada amat. Itu makanya harus tahu situasi dan kondisi. Bukan nggak mau panjang-panjang, sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kan begitu. Nah, maka itu pentingnya ilmu juga harus dengan pengalaman dan pengamalan. Bagaimana menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Di saatnya harus panjang ya panjang. Kalau nggak mesti ya nggak usah. Disesuaikan aja. Dan sampai situ. Fa innakum idza qultum dzalika asaba kullu 'abdin fis sama'i wal ardi. Kata Rasulullah ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Disebut tuh hamba Allah yang soleh. Termasuk kata Rasulullah asaba kulla abdin fis sama'i wal ardi. Ternyata ucapan salam dan kehormatan kita sampai juga kepada hamba Allah yang di langit 1, 2, 3 sampai 7, yang ada di bumi 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Berarti kita tuh mendoakan banyak makhluknya Allah, hambanya Allah. Mereka juga kodok bertasbih, ular bertasbih, apalagi tutut bertasbih di sawah, bekicot, cacing, apalagi semut, semua kan bertasbih semua sama semua. Pohon-pohon, ya kita sama. Kita juga bertasbih mendoakan mereka, mereka juga mendoakan kita. Maka dalam salah satu hadis keutamaan daripada majlis taklim adalah itu didoakan yastabiruna man fis sama'i wal ardi hatal hitani fil bahri. Semua makhluk Allah mengistighfari, memintakan ampunan kepada orang yang mau datang hadir majelis ilmu, sampai ikan-ikan yang ada di lautan seluruhnya, semua. Kalau ikan hiu, paus gede-gede, ikan teri, ada berapa ribu selaut, miliaran, triliunan, kagak kehitung itu sama anaknya, belum lagi yang lagi hamil ikannya di dalamnya. Hamil. Ada bunting ya, ikan bunting bertelur. Ada nggak kehitung dan semua membaca sholawat dan istighfar. Burung-burung di atas yang terbang, yang di kandang, yang di sarang semuanya. Idza qultumuha asabat kulla 'abdin. Ketika kalian membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka itu semua dapat semua. Setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi, lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Bapak Ibu, tahiyat itu penting. Kenapa? Menjadi rukun, salah satu rukun di dalam sholat. Karena itu bentuk ukhuwah persaudaraan yang kita sering bilang al-muslimu akhul muslim, bahwa setiap muslim itu bersaudara. Iya, di lapangan, di kehidupan sehari-hari mungkin kita ada cekcok, orang di jalan berantem, yang di motor disalib gak terima, marah, ngotot, lalu yang satu istirahat di rest area, sholat dia, yang satu berantem tadi sholat juga di rumahnya. Pas lagi tahiyat, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, padahal tadi habis berantem. Kita nggak sadar. Marah-marah sama orang, kita nih kesel sama orang, maki-maki orang, terus dianya sholat, kitanya juga sholat. Ketika sholat baca assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini kan sekarang nggak ketemu. Nanti di akhirat tuh sama-sama sholat, sama-sama baca tahiyat, sama-sama saling mendoakan, ketemu. Makanya kalau marah jangan berlebihan, benci jangan berlebihan. Dendam apalagi nggak boleh. Siapa tahu orang yang kita benci marah-marah itu nanti di akhirat dia duluan masuk surganya. Terus tiba-tiba ingat sama kita nih, diajakin kita. Apa yang mau gengsi? Kagak gue. Sorry ya. Gue udah kadong gue. Tapi kan resikonya neraka. Gak mau, udahlah di situ mah damai aja, damai. Makasih ya gitu. Lu ingat untung mah gue ingat lu gitu. Ya iyalah, gue kan dulu di dunia pura-pura aja marah gitu. Nanti di akhirat mah bareng. Jadi jangan berlebihan. Jadi kata Rasulullah begitu. Jangan membenci berlebihan atau menyukai berlebihan. Jangan-jangan yang kita benci itu baik buat kita. Jangan-jangan yang kita senang itu malah nggak bagus buat kita. Kita nggak pernah tahu. Jadi biasa aja. Ijtimalu sholati ala nabi. As-sholatu maksudnya sholat, ala sholati termasuk di dalamnya sholawat.
Salawat yang di dalam tahiyat maksudnya, Allahumma sholli ala Muhammad tadi yang saya lengkapi sampai dengan wa ala alihi wa ashabihi dan seterusnya kama sholaita ala Ibrahim. Wa sholatu lillahi ta'ala fiha as-sholatu ala nabi. Di situ ada salawat disampaikan oleh Allah juga kepada Nabi Muhammad juga kita. Wa hiya min a'zamil qurubat. Di antara keagungan pendekatan, PDKT itu, pendekatan taqarrub kepada Allah allati syara'aha Allah. Cara pendekatan kepada Allah itu sudah diajarkan. Banyak jalan, banyak cara. Yang kita kenal secara umum ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat. Jalannya thariqah ini banyak jalannya. Tinggal pilih, jangan sampai ngarang sendiri. Pilih mau ikut yang mana. Dan yang umum Allah sudah kasih tahu min a'dhamil qurubat, di antara yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah Allah bilang, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Allah dan para malaikat juga selalu bersolawat. Berarti itu cara pendekatan kepada Allah melalui orang yang Allah kasihi. Orang yang Allah jadikan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. An Ibni Mas'ud, an Abi Mas'ud al-Badari. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atana, suatu hari Atana datang kepada kami sapa Rasulullah datang kepada kami wa nahnu lan hale utawi kami iku fi majlisin ing dalam satu majlis Sa'id bin Ubadah. Kata Abi Mas'ud Al-Badri, suatu hari saya sedang duduk di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Duduk faqala lahu Bashir bin Sa'id. Amarona, kemudian Bashir mengatakan amarona Allah perintahkan kepada kita an nusalliya alaika ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala melalui tadi yang disampaikan oleh Bashir bin Sa'ad. Allah telah memerintahkan kepada kami untuk kita sama-sama menyampaikan sholawat kepada Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika? Sama nih, syariat sholawat juga dulu gak jauh, gak ada yang tahu gimana cara sholawat. Ketika gini. Ketika Allah bilang di Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan gini ceritanya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Itu waktu ayat itu turun baca sholawatnya gimana? Kan belum tahu, belum ada. Apa yang dibaca waktu itu para sahabat ketika disuruh bersolawat? Maka sahabat ini bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasul? Berdasarkan ayat yang tadi, bagaimana saya membaca sholawat kepadamu? Fasakata, maka berhenti sebentar sapa Rasulullah hatta tamannaina annahu lam yas'aluhu tsumma qala. Kalau Rasulullah ditanya terus diam, itu artinya Rasul menunggu wahyu. Karena Rasul itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau ada pertanyaan diam sebentar, itu nunggu wahyu. Apa yang disampaikan oleh orang ketika bertanya, Rasul tangkap. Nanti jawabannya datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menjawab asal gitu, nggak pernah. Itu kan termasuk cerita tentang seorang nenek-nenek yang rajin ibadah, yang taat, lalu datang ke Rasul dengan sumringah, semangat, ya Rasulullah, saya tidak pernah lepas sholat 5 waktu, berzikir, sholawat, wirid, pokoknya ibadah saya termasuk puasa, saya alhamdulillah istiqomah. Senang banget dia bilang, ketemu Rasul terus bilang gini, nanti saya masuk surga ya Rasul ya. Diam sebentar Rasul. Habis itu datang malaikat Jibril, bilang nggak ada di surga nenek-nenek. Gitu. Nah Rasul bilang nggak ada nenek-nenek di surga. Nangislah orang ini kan jadinya. Nah itu jawaban itu seperti bercanda, seperti kayak bercandain nenek-nenek tadi ya nangislah. Tapi maksudnya ada turun wahyu, Allah cerita kepada Nabi Muhammad tentang bahwa di surga itu nanti usia orang sama, laki-laki perempuan sama, yang mati kecil, mati muda, mati tua, masuk surga mah sama umurnya.
Laki-laki umurnya 20 sampai 25, perempuan 17 sampai 21. Kisarannya sama. Bapak, ibu, emak, encang, encing, endek, semua sama. Nggak akan ketukar, nggak akan ketukar. Sama, seumuran kita minta. Unyu-unyu, nah, gitu. Dan nggak usah pakai apa itu, mas, apa namanya? Skincare, nggak usah. Udah pasti bening semua dah. Yang bapak-bapak juga sama, nggak usah pakai apa-apa lagi. Udah ganteng semua, cantik semua. Seperti bercanda, tapi ya ajaran Rasulullah itu begitu. Lentur, dinamis, enteng, mudah, supaya gampang dipahami. Nah, bagaimana cara bersolawatnya? Rasul tiba-tiba menjawab, Kulu. Nah, ini redaksi solawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu tahiyat, apa namanya, sholawat yang diajarkan langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, disampaikan kepada sahabat. Artinya, Allahumma ya Allah salli, muga aturi akula aturi marini, apa itu rahmat keselamatan ala sayyidina yang atas gusti kita. Nah, kita tambahin sayyidina, itu maksud tuan, nggak nyebut nama gitu kan. Kan ini soal adab aja. Ya Allah, berikanlah rahmat dan keselamatan kepada pemimpin kami namanya Muhammad. Kan kalau nggak dikasih itu sama kayak kita ke Bupati, Pak Wali Kota namanya Ahmad. Kan kita panggil Pak Wali. Kenapa nggak panggil Pak Ahmad aja? Kan namanya Ahmad gitu. Tapi Pak Wali, Pak Bupati, Pak Camat. Camat namanya siapa? Nah gitu kan? Ya pasti panggilnya Pak Camatnya. Pak Lurah. Lurah nggak panggil namanya. Kalau dipanggil nama malah katanya nggak sopan. Nah sekarang kepada Nabi Muhammad gak boleh pakai Sayyidina. Maksudnya gak bilang gak sopan. Iya kan? Sayyidina itu jangan diperdebatkan. Maksud kita menghormati Nabi Muhammad, jangan disebut nama. Seperti kita sebut Aisyah. Kenapa gak bilang Sayyidah Aisyah? Atau Siti. Siti bahasa Jawa, Sunda. Siti ya bahasa kita. Itu asal Sayyidah. Kalau laki-lakinya Sayyid. Sayyid itu tuan. Tuan putri namanya Sayyidah. Siti bahasa kita. Nah, jadi Siti Aisyah, Siti Khadijah, jangan panggil Aisyah, Khadijah begitu kira-kira supaya agak. Kan kita panggil ibu juga, walaupun namanya Nur, ini Dinda, ini panggilnya Teteh. Itu adab kan? Itu aja. Makanya pakai Sayyidina itu sebetulnya adab supaya kita lebih sopan saja, lebih baik dan dapat pahala penghormatan. Tergantung niatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan keselamatan rahmat kepada Nabi Muhammad juga kepada keluarganya. Kama sallaita ala Ibrahim. Maksudnya juga seperti engkau berikan rahmat keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim, ala ali Ibrahim. Seperti juga engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau ya Allah Hamidun, zat yang terpuji, Majidun, zat yang agung. Wassalamu kama qad alimtum ay fit tasyahud. Kemudian setelah itu baca salam. Selesailah di situ sholat. Jadi setelah penghormatan tuh, kalau dalam upacara, pertama mau upacara ada rapikan barisan, ya kan? Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Hormat, gerak. Di akhirnya mau pembubaran juga ada penghormatan. Lalu setelah itu bubar barisan tanpa penghormatan, gitu. Bubar. Nah ini kalau kita mau selesai salat nih, ada setelah menghormati semua itu, lalu kemudian salam sebagaimana sudah dipelajari dalam tahiyat. Wa min khasaisi salat aiman tarakaha laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Di akhir daripada riwayat hadis yang tadi tentang sholawat, kita ambil kesimpulan dalam satu kekhususan yang diriwayatkan, bahwa siapa orang yang meninggalkan sholawat dalam hidupnya, meskipun dia rajin ibadahnya, rajin zikirnya, tapi dia tinggal sholawat, nanti dia ketemu dengan Allah di akhirat, wa huwa alaihi ghadbanun, Allahnya marah besar.
Jadi Allah memerintah kita sholawat itu maksudnya apa? Allah senang disebut nama kekasihnya. Itu kan perantara wasilah Nabi Muhammad. Jadikan wasilah seperti dalam doa setelah azan. Nah, coba doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqamam mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ada Muhammadanil wasilah. Nabi Muhammad itu sebagai wasilah kita bisa ketemu Allah, kita bisa dapat ridho Allah, kita bisa dapat rahmat kasih sayang Allah, harus melalui perantara namanya Rasul Allah. Rasul itu pembawa risalah, penghantar. Nggak mungkin kita iman Islam tanpa ada yang menghantarkan iman Islam kepada kita lewat orang tua, lewat guru ngaji, lewat ustadz, lewat kiai. Kesononya mah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketemu Allah, Allahnya marah. Mau kemana? Di sini marah, dimarahin orang, pindah orang, ganti teman, ganti siapa, udah gampang pindah sana sini. Tapi di akhirat kalau ketemu Allah, Allahnya marah, mau kemana? Nah, karena itu sholawat dirutinkan, didawamkan. Sudah ya Bu ya? Ini kan dari awal sudah kita motivasi zikir. Ada yang sholawatnya semalam ada 100 ada? Yang 200 ada? Yang 1 kali dibalas 10, yang 10 kali dibalas 100, yang 100 dibalas 1000, yang 1000 dibalas. Yang 1000 dibalasnya terbebas dari api neraka. Itu saya baca juga di kitab Kifayatul Atqiya. Kalau dibaca 1000 Bapak Ibu enggak 10 juta, enggak 100 juta, enggak. Langsung dijamin bebas dari sentuhan api neraka. Nah, tinggal pilih jangan sampai enggak sama sekali. 1 dibalas 10, 10 balas 100, 100 balas 1000. Jadi kalau Bapak Ibu semalam itu 100 baca sholawat, bilang aja 100. Tapi di hatinya harus yakin, saya tuh 1000 bacanya. Bilang begitu, nggak apa-apa. Yang benar berapa lama? 10 menit. Sallallahu alaihi wasallam. Kok saya setengah jam, bacanya berapa? 1000. 100 saya. Itu namanya yang ngaji apa yang nggak ngaji bedanya itu. Kalau yang ngaji pinter kan? Baca 100 saja sama dengan 1000. Itu Sayyidina Ali kan pinter gitu dulu. Perlombaan Sayyidina Ali dengan 4 khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Habis Isya nih saya tutup dengan cerita. Habis Isya nih Rasul ngumpulin 4 sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ngumpul sini. Saya mau bikin sayembara nih sorban saya mau kasih ke siapa saja menang, yang juara 1. Besok pagi saya tanya, siapa yang mulai sekarang habis Isya baca Quran hatam? Siap ya Rasul? Siap. Rasul pulang, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semua tuh berempat nih, wudu. Abu Bakar mulai tahu enggak ada Qurannya dulu banyak hafalan. Abu Bakar baca, Umar baca, Utsman baca. Sayyidina Ali habis sholat Isya, sholat 2 rakaat tidur. Tidur tuh sore-sore. Terus Abu Bakar sudah hatam mungkin jam 10 malam, ada yang hatam jam 1 malam, jam 2 malam. Sahabat Ali tidur, gak bangun-bangun sampai subuh. Pas sholat subuh berjamaah sama Rasul ditanya langsung, siapa yang menang, yang juara, yang duluan? Abu Bakar berapa lama? Saya jam 10 ya Rasul. Umar berapa? Saya jam 11. Utsman jam berapa? Saya jam 1. Kata Sayyidina Ali, yang menang saya ya Rasul. Loh, protes pasti Abu Bakar, Umar. Ya Rasul jangan percaya. Ali mah dari habis bisa tidur. Sampai subuh kebangun bisa. Dan terus ditanya Ali kenapa ngaku menang juara 1 katanya. Sayyidina Ali itu pinter, dikenal pinter, alim disebut babul ilmi, gudangnya ilmu Rasulullah, Ali pintunya. Gini jawabannya. Ya Rasulullah, bukankah engkau pernah menyampaikan kepada kami man qala suratal ikhlas, man qara'a suratal ikhlas salasa marratin qad khatamal qur'ana kullah. Siapa orang yang membaca surat al-ikhlas 3 kali, qul huwallahu ahad 3 kali, sama dengan mengkhatamkan Quran seluruhnya. Jadi saya habis sholat qul huwallahu 3 kali tidur. Itu karena pintar apa karena belajar? Ya karena pintar. Makanya Pak Nana itu senang banget. Tiap malam Pak saya hatam. Iya.
nggak tadarus Ramadan? 3 kali Pak hatam. Gitu. Tetap harus baca Quran. Jangan dibocorin yang gini-gini tuh rahasia. Amalan rahasia kayak Bang Darmin nggak tadarus ditanya. Kenapa Bang? Gak hatam rumah. Kan kata Pak Ustadz katanya ya udah ya aja dah. Al-Ikhlas 3 kali, jangan sampai dikasih begitu mudah sampai Al-Ikhlasnya aja. Enggak, jangan. Nah, itu cerita itu asli. Maksudnya menunjukkan bahwa ilmu itu penting supaya amalannya mudah. Bapak yang nggak sekarang sempat baca Iqra belajar tahajud, udah banyakin baca Al-Ikhlas. Waktu di awal kita sudah diajarin keluar rumah sama pulang dari luar. Keluar rumah baca Al-Ikhlas 3 kali, ngebuka jalan rezeki. Masuk ke rumah baca Al-Ikhlas 3 kali, nutup rezeki yang sudah ada di kita, jangan sampai lepas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sholawat majlis duduknya Bapak Ibu semua hadirnya Allah balas dengan sebaik-baik balasan, menjadikan saksi untuk di akhirat nanti menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, dan kita punya anak yang bisa meneruskan iman Islam ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzurrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa ta'allumana wa tammim tafsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jami'a awladina wa sanatina wa jami'a talabidina wa jami'a jama'atina ulama al-amilina aghniya syakirina wa imam al-mustahidina wa zidhum ilman katsiran nafi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fa'fana bibarakatim wadinan husna bihurmatim. Rabbi fa'fana bibarakatim wadinan husna bihurmatim. Ya Rabbi bil Mustafa banding maqasidan wa bilana wa bilana madaya wasi'an karami. Ya Rabbi bil baligh maqasidana wa bilana ma madaya wasi'an karami. Wallahu a'lam. Salamnya udah tadi ya.